Selamat malam sahabat GBIB, jumpa lagi dalam acara Night Call GBIB. Saya Pendeta Ian Yonano, Ketua Majelis Jemaat GBIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok. Sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita akan bacakan dari Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Kami isi itu dalam berbagai kegiatan. Dan kalau kami sampai pada malam hari, kami mengaminkan itu karena berkat Tuhan. Dalam keberkatan dari Tuhan, kami mau istirahat didasari pada firman. Karena itu tolonglah kami dengan kuasa ilahi Roh Kudus ketika kami merenungkan sabda. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Saya membaca dalam Mazmur 37 pada ayatnya yang ke-35 dan 36. Aku pernah melihat seorang fasik yang kejam, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, ia lenyap, aku mencarinya tetapi tidak kutemukan lagi. Saudara-saudara menemukan akan orang jahat yang melakukan kejahatan dalam berbagai cara ataupun perilaku korupsi bukanlah hal yang sulit. Sehari-hari kita bisa lihat, saksikan dan terjadi perilaku korupsi dengan nilai yang amat fantastis atau perilaku kejahatan lainnya, termasuk dalam bidang hukum. Dan seolah-olah mereka tidak tersentuh hukum. Mereka tidak mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Memang sebagian kecil kita melihat sudah berproses secara hukum. Saudara-saudara, hal inilah yang digumuli juga oleh pemazmur di dalam pembacaan kita bersama. Pada ayatnya yang ke-35 dia katakan, aku pernah melihat seorang fasik yang kejam, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Dia menggambarkan seorang fasik yang kejam, yang tumbuh seperti pohon aras di Libanon, yang besar, tinggi, kokoh. Artinya, seolah-olah orang yang melakukan kejam ini tidak tersentuh apa-apa, tidak mendapatkan akibat dari perbuatan jahatnya dia. Dan itu merupakan pergumulan dari pemazmur sendiri, karena pada dasarnya dia mengaminkan bahwa orang yang berbuat jahat akan mendapatkan hukuman. Sebagaimana ungkapan upah dosa ialah maut. Tetapi di dalam kenyataan kok belum. Tetapi pada ayatnya yang ke-36, ketika aku lewat ia lenyap, aku mencarinya tetapi tidak kutemukan lagi. Artinya pemazmur kemudian tidak menemukan ia lagi. Apa yang terjadi dengan orang yang berbuat demikian? Tentu saja dalam keyakinan pasti Tuhan melakukan tindakan sebagai balasan atau jawaban atas perilaku jahat dari orang tersebut. Tetapi bagi saya menarik adalah bagaimana sikap dari pemazmur. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada terjemahan yang lain dikatakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tak ingin apa-apa lagi. Artinya, kalau Tuhan bersama dengan aku yakin akan kehidupanku, dan pasti terhadap orang lain ada tindakan-tindakan Tuhan, ada perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena itu kita biarkan, kita izinkan Tuhan yang bertindak terhadap orang-orang jahat atau berperilaku korup. Ketika upaya maksimal kita
untuk mencegah atau meniadakan perilaku jahat dan korup itu kita anggap sudah maksimal dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita yakin bersama dengan Tuhan maka Tuhan akan berbuat kepada kita, tetapi Tuhan juga akan berbuat kepada orang lain. Dan keyakinan pemazmur ini nyata di dalam pembacaan kita bersama pada ayatnya yang ke-36, orang itu sudah lenyap dan tiada. Karena itu saudara-saudara, kalau kita berhadapan dengan perilaku jahat atau korup di segala bidang yang kita temui, termasuk juga dalam pelayanan ataupun gereja. Tentu saja sebagai manusia hidup kita berupaya untuk mencegah atau meniadakan kejahatan atau perilaku korup itu. Tetapi kalau upaya maksimal kita sudah terjadi, kita kembali pada iman kita yang berbicara. Kalau Tuhan adalah gembalaku, tak ingin aku apa-apa. Artinya kebersamaan dengan Tuhan sudah maksimal, tetapi kita mengizinkan juga Dia bertindak menurut kuasa dan kehendak Tuhan. Ini harus menjadi keyakinan orang percaya supaya kita tidak berputus asa ketika menghadapi perilaku jahat atau perbuatan jahat dari orang-orang lain ataupun perilaku korup. Kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan dan Allah kita. Ia mengamati seluruh langkah, gerak, perbuatan kehidupan, baik orang-orang percaya ataupun orang-orang yang tidak percaya. Pada akhirnya kita harus membangun keyakinan bagi kita orang percaya, Tuhan akan menyatakan kasih karunia atau hal-hal yang baik bagi orang yang tidak percaya, yang berperilaku jahat. Tentu saja ada ganjaran bagi mereka. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami boleh baca pada malam hari ini. Biarlah dalam keteduhan hati diterangi oleh firman-Mu, kami boleh beristirahat dalam damai. Namun kami mau naikkan syafaat bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan bekerja bagi Bapak Presiden hingga pemimpin-pemimpin yang di bawah, bahkan anugerahkan hikmat kekuatan bagi mereka di dalam terus mengupayakan hal-hal yang baik yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kami teringat juga masalah internasional, masalah bangsa-bangsa. Belum selesai peperangan antara Rusia dan Ukraina. Sudah terjadi juga peperangan antara Iran dan Israel. Bahkan juga ada campur tangan dari Amerika Serikat, ya Tuhan. Sebagai orang percaya, keprihatinan kami adalah terjadinya korban rakyat sipil, perempuan dan anak-anak, ya Bapak. Karena itu kami berdoa memohonkan supaya peperangan ini tidak berlangsung lama, panjang, yang tentu saja akan memakan korban. Supaya dalam campur tangan-Mu ya Bapa, peperangan ini boleh mereda. Untuk GPIB-Mu ya Tuhan, kami doakan ya Tuhan, pada bulan Oktober nanti di Makassar ada persidangan Sinode Raya. Kami doakan panitia yang terus mengupayakan yang terbaik sehingga berlangsungnya persidangan Sinode Raya ini boleh terjadi dengan segala baik. Kami doakan juga jemaat-jemaat yang mendoakan supaya persidangan raya ini berlangsung dengan baik. Tuhan mendengarkan doa-doa ya Tuhan. Kami doakan juga untuk majelis sinode ya Bapa. Berikan hikmat, kebijaksanaan terus dan selalu agar mereka dapat memimpin kehidupan ber-GPIB
sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami doakan ya Bapa untuk GPIB-mu yang hadir di kota dan di pelosok-pelosok pedalaman. Tuhan campur tangan dan memberkati untuk upaya-upaya pelayanan ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk warga GPIB ya Tuhan, pribadi atau bersama dengan keluarga. Tuhan cukupkan berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan senantiasa agar dapat beraktivitas dengan segala baik ya Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang baik yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tapi kami berdoa ya Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang sakit merindukan kesembuhan. Jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan. Jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya tidak maju-maju. Tuhan campur tangan, memperasakan kuasa kehadiran Tuhan bagi mereka, agar mereka tidak putus asa dan jatuh dalam dosa, tetapi terus bertahan kuat bahkan bangkit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepadamu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.